Assalamualaikum, halo Bunda. Kali ini kita akan membuat bolu ketan hitam yang sangat legit dan digemari anak-anak. Nah, Bun, di sini saya tidak menggunakan pengembang baik SP, TBM, ovalet ataupun baking powder, baking soda atau pengembang yang lainnya. Di sini saya hanya mengandalkan pengembangnya dari telur saja. Nah, saksikan videonya sampai selesai ya, Bun. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan adalah sebagai berikut. Di sini saya siapkan 5 butir telur ukuran sedang. Kalau Bunda punya yang ukuran besar, 4 saja sudah cukup. Terus kemudian 1 gelas belimbing tepung ketan hitam. Nanti akan saya takar menggunakan sendok makan. Jadi nanti 1 gelas belimbing itu dapat berapa sendok makan. Nah, begitu juga dengan gula pasirnya. Ini menggunakan setengah gelas belimbing gula pasir. Sama nanti saya juga akan takarkan dengan sendok makan. Jadi nanti Bunda bisa tahu setengah gelas belimbing itu berapa sendok makan sih gitu. Nah, begitu juga dengan minyak sayurnya, saya menggunakan setengah gelas belimbing minyak sayur. Nanti saya juga akan takar menggunakan sendok, jadi nanti akan tahu berapa banyak, berapa sendok yang kita butuhkan untuk minyak sayurnya. Yang terakhir adalah santan kara 1 saset. Nah, untuk merek bebas ya Bun, yang jelas 1 saset aja. Nah, kemudian di sini saya tidak pakai TBM, SP atau pengembang lainnya. Jadi hanya ini aja. Kita ke cara pembuatannya ya Bun. Di sini saya sudah siapkan wadah besar atau baskom. Kemudian kita akan pecahkan telurnya satu persatu. Kita masukkan ke dalam wadah baskom atau wadah yang lebih besar. Ini telurnya suhu ruangan ya Bun. Jadi kalau misalkan baru keluar dari kulkas, sebaiknya didiamkan dulu di suhu ruangan agar nanti mengembangnya lebih maksimal. Nah, ini telurnya sudah. Kita siap masukkan gula pasirnya. Saya akan takar menggunakan sendok ya Bun. Kita hitung sama-sama. Berapa setengah gelas belimbing itu berapa sendok makan sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk setengah gelas belimbing gula pasir sama dengan 8 sendok makan. Tidak terlalu munjung, tidak terlalu peres juga, sedang saja ya Bun. Nah, kita siap untuk mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai kental berjejak. Ini kurang lebih kalau saya 10 menit. Ini karena sebenarnya tadinya mau tidak saya skip. Memang ini tidak saya skip, hanya speednya saja saya percepat sedikit untuk mempersingkat waktu agar tidak bosan ya melihatnya.
Jadi saya tambahkan speednya sedikit saja. Jadi memang ini tergantung mixer masing-masing. Nah, kalau mixer saya ini mixer Cosmos. Cosmos itu kurang lebih 10 menit dia sudah putih berjejak. Saya tergugah membuat ketan hitam ini atas saran dari Bu Meni. Bu Meni guru anak saya. Nah, beliau itu pengusaha bolu ketan hitam dan itu sangat enak. Dan saya dikasih tepung ketannya. Nah, saya coba untuk aplikasikan, tidak menggunakan TBM, tidak menggunakan SP atau baking powder. Nah, saya coba pengembangnya dari telur saja. Nah, kita coba nanti akan mengembang atau tidak. Kita lihat video ini sampai habis ya. Sebenarnya sih saya tidak pernah makan ataupun membuat bolu ketan hitam, tapi karena ketemu cerita dengan Ibu Meni guru anak saya. Nah, beliau bilang kalau ketan hitam ini sangat legit. Nah, dari legitnya aja saya jadi pengen mencoba. Makanya dari tepung ketan yang dikasih beliau ini saya coba untuk membuatnya. Nah, hasilnya nanti kita lihat. Hasilnya benar-benar legit, benar-benar moist, benar-benar lembut atau tidak. Kita saksikan sampai habis ya videonya, Bun. Nah, ini udah mulai putih dan berjejak. Ini karena tidak pakai SP atau pengembang lainnya, jadi kemungkinan tidak akan kental ya, Bun. Jadi kalau biasanya kalau kita pakai SP itu ketika diangkat nantinya adonannya tidak akan jatuh dari gagang mixernya. Biasanya seperti itu kalau pakai SP, TBM atau pengembang yang lainnya. Nah, karena ini tidak pakai SP atau TBM atau pengembang lainnya, jadi tidak terlalu kental. Hanya putih berjejak. Itu saja, putih berjejak itu sudah cukup. Nah, seperti ini berjejaknya. Sebenarnya ini sudah cukup sebenarnya. Cuman saya agak kurang puas dengan kekentalannya, jadi masih saya mixer. Harusnya santannya itu dimasukkan saat setengah mixer dari adonan telur dan gulanya tadi. Cuman saya di sini agak terlena, agak kelupaan, Bun. Jadi saya terus mixer tanpa mengingat ada santan yang belum saya masukkan. Jadi ketika sudah putih berjejak, saya baru ingat, oh santannya belum dimasukkan. Akhirnya saya masukkan santan karanya terakhir. Nah, jadi nanti sudah putih berjejak, saya baru masukkan santan kara dan saya mixer lagi. Harusnya tidak seperti itu. Nah, kekentalannya sebelum pakai kara seperti ini, Bun. Nah, dia tidak akan kaku, tidak akan berjambul karena kita tidak pakai SP. Menurut informasi dari Bu Meni, ini bagus untuk anak-anak daripada tepung terigu atau apalagi menggunakan SP. Nah,
karena beliau bilang bagus buat anak-anak, jadi saya coba. Nah, ini santan karanya baru saya masukkan ya bun. Nah, ini saya mixer lagi. Sebenarnya ini sudah putih berjejak dan harusnya sudah cukup, tapi karena saya lupa, jadi baru dimasukkan santan karanya. Nah, saya mixer ulang kurang lebih 3 menit sampai sekiranya tercampur dengan rata. Nah, sudah tercampur dengan rata. Kurang lebih kekentalannya seperti ini. Kurang puas. Sepertinya belum terlalu rata, jadi saya mixer lagi. Kurang lebih kalau digabungkan dengan santan kara ini 10 menit ya bun, kalau pakai mixer yang Cosmos seperti saya punya ya. Mungkin kalau merek yang lebih tinggi lagi itu akan lebih cepat lagi putih berjejaknya. Nah, sudah selesai seperti ini kekentalannya, adonannya, teksturnya. Siap kita masukkan tepung ketan hitamnya. 1 gelas belimbing tepung ketan hitam. Saya nggak sabar nih untuk melihat hasilnya. Benar-benar legit yang seperti dikatakan Bu Meni, atau hanya seperti biasa, bolu-bolu biasa. Nah, kita masukkan, kita takar dengan sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 gelas belimbing menghasilkan 10 sendok makan tepung ketan hitam. Nah, ini saya aduk menggunakan spatula. Mau mengaduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah juga boleh bun, bisa saja. Saya menggunakan spatula saja dengan teknik aduk balik. Ini sepertinya lebih afdol pakai spatula kalau saya. Kalau mau pakai mixer ya monggo kerso, nggak apa-apa, terserah bunda saja ya. Nah, ini adonannya. Kalau lihat adonannya sih sangat menggugah ya, sangat menggugah selera sekali karena warnanya abu-abu, dan itu sebenarnya asing di mata saya. Adonan seperti ini sebenarnya asing, kecuali menggunakan pewarna ya bun. Nah, ini sudah mulai sedikit tercampur rata tepungnya. Ternyata tepung ketan hitam ini wangi ya. Kalau benar-benar hasilnya nanti oke, legitnya, terus anak-anak benar-benar suka, saya bakal ketagihan nih bun untuk bikin lagi. Bunda-bunda yang di rumah juga ya, ini sangat rekomen banget. Nah, ini minyak sayurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1/4 minyak goreng gelas belimbing sama dengan 8 sendok makan. Nah, kita aduk balik juga menggunakan teknik aduk balik. Kita aduk dengan spatula. Jangan sampai adonan minyak sayurnya mengendap di bawah adonan ya bun. Kita pastikan mengaduknya itu merata, karena kalau misalkan masih ada endapan minyaknya di dalam adonan, di bawah adonan,
itu nanti akan menjadi bantet seperti bolu-bolu yang biasa seperti itu. Sama saja. Ini sebenarnya kalau mau pakai margarin cair juga tidak apa-apa bun. Saya pakai minyak sayur saja yang simple, yang praktis, dan hasilnya sama saja. Nah, pastikan permukaan adonan itu tidak ada minyak yang mengendap. Teksturnya bagus ya bun. Nah, saya siapkan loyang 20 cm, 20 in. Nah, saya sudah oleskan dengan mentega atau margarin tipis-tipis. Nah, siap kita masukkan ke loyang. Cantik ya warnanya ya. Kalau anak saya bilang seperti Oreo, memang sih tekstur butir-butiran tepung ketannya itu memang seperti Oreo kalau dihaluskan ya. Nah, siap kita kukus ya bun. Kita panaskan kukusan sampai airnya mendidih dan beruap banyak, baru kita masukkan adonannya ke dalam kukusannya. Kita tutup rapat-rapat dan jangan lupa tutup pancinya, dialasin dengan serbet. Nah, 20 menit sudah kita kukus. Coba tes tusuk dulu, tidak ada butiran yang menempel di lidi, tandanya sudah oke. Kita matikan kompor dan siap kita angkat. Kita dinginkan dan kita sajikan di depan keluarga tercinta, ditemanin dengan secangkir teh hangat. Cocok untuk musim hujan ini ya bun. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gigitan pertama sudah digigit anak saya bun. Gak apa-apa ya, karena anak saya memang nunggu dari yang saya bikin sampai jadi dia nggak sabar. Nah, selamat mencoba bunda.